Dari keterangan yang belum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak izin memperkenalkan diri, saya Hanifah Faridasna dari Kursi Romi. Mungkin Bapak sebelum ke topik utama, boleh memperkenalkan diri Bapak? Boleh. Oke. Nama Bapak sendiri Muhammad Reza, ya. Bapak mengajar mata pelajaran geografi. Boleh tahu Hanifah jurusan apa? Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa Indonesia, ya. Enggak? Ya, ini Pak, saya mau menanyakan Pak mengenai pembelajaran selama daring ini. Apakah sebelum ke kendala mungkin atau ke kesulitan, sistemnya dulu Pak, sistem dalam pembelajaran daring ini bagaimana? Sistem dari pembelajaran daring itu sebenarnya kalau misalkan kita kita bandingkan dengan pendidikan tatap muka, sebenarnya dengan kalau dilihat sistemnya itu lebih bagus pendidikan jarak jauh. Mengapa? Karena anak lebih fleksibel belajarnya. Lalu anak bisa lebih pintar daripada gurunya duluan kalau pendidikan jarak jauh karena mereka tidak dibatasi. Silakan. Itu aja sih kalau sistemnya. Sedangkan kalau pendidikan tatap muka kan kebanyakan gurunya yang harus lebih pintar memberikan dulu baru anaknya mencari. Pak, apakah dari pembelajaran daring ini kan yang dirasakan oleh siswa itu ya karena tidak tatap muka gitu ya Pak, malah merasa aduh nggak dijelasin sama guru itu kayak kurang mengerti ya, gitu Pak. Dan dari situ apakah ada misalkan ada dampak nggak ke misalkan ke penurunan siswa gitu terhadap nilai-nilainya gitu. Penurunan efektivitas penilaian. Kalau penurunan jelas ada ya, kalau misalkan karena nggak tahu kenapa ya anak-anak tuh kalau nggak dijelasin mereka malah nggak pada ngerti, padahal mereka bisa baca sendiri lakukan banyak. Nah dampaknya ya betul jelas, jadi bahwa kalau misalkan di daring itu kita nggak banyak menerangkan kepada mereka, walaupun kita menerangkan misalkan kayak menggunakan Meet atau misalkan menggunakan Zoom, mereka yang mendengarkan gitu kan, yang ngantuk gitu kan, yang nggak tahu kemana nggak tahu lah kemana, makanya efektivitasnya berkurang. Beda kalau misalkan tetap muka, ketika kita menjelaskan, ketika menjelaskan sesuatu tentang materi dan lain sebagainya, kita bisa langsung berkomunikasi, tanya jawab dengan di Zoom, di Meet itu bisa. Cuman yang terjadi sekarang itu adalah ketika kita menjelaskan sesuatu biasanya hanya berlangsung satu arah. Kita ngasih materi, anak-anak ya hanya diem aja gitu. Makanya ya mungkin penurunan prestasi itu memang terasa sekali kalau misalkan dengan Zoom atau dengan PJJ itu sendiri. Untuk metodenya sendiri Pak terhadap pembelajaran daring ini yang diterapkan seperti apa? Kalau metode yang kita gunakan itu metode pembelajaran learning ya, jadi campur antara menggunakan Meet dan menggunakan Classroom. Nah, itu supaya lebih efektif. Jadi pertemuan yang pertama itu kita melaksanakan Meet, pertemuan berikutnya itu tugas saja di Google Classroom. Terus seperti itu, jadi ada penjelasan tugas, lalu kasih tugas lagi sampai dengan evaluasi. Untuk di Darul Falah ini sendiri, apakah semuanya daring atau ada yang tatap muka juga Pak? Kebetulan di Darul Falah ini itu ada yang tatap muka, jadi tidak semua full daring. Bedanya dengan di sekolah lain itu banyak full daring. Kalau di kita ada yang tatap muka karena kita berbenturan dengan yang ada pondoknya di sini, ada pondok. Jadi yang pondok itu mereka diwajibkan sekolah tatap muka tapi secara terbatas. Mungkin ada pembagian pengurangan kapasitas dalam ruangan. Jelas ada. Kalau misalkan yang tatap muka itu sekelasnya paling banyak 15 orang. Dan itu berjarak mungkin ya Pak? Berjarak, betul ya. Jadi biasanya kan kalau anak-anak itu kan di kelas berdekatan, kalau ini di jarak, terus di kelas juga harus pakai masker tetap. Nah, untuk yang daring ya Pak dengan yang tatap muka, apakah langsung di satu tempatkan gitu atau ada beda jam ya Pak seperti itu? Kebetulan di kita itu beda waktu, jadi ada 2 shift ya. Jadi shift yang pagi itu khusus yang tatap muka, sedangkan shift yang siangnya itu adalah untuk yang daring supaya nggak bentrok. Jadi kelas yang ini kelas pondok nih tatap muka dulu, baru siangnya daring. Jadi sebenarnya
kurang efektif mungkin ya Pak bagi guru karena harus menjelaskan 2 kali. Tuh sangat capek sebenarnya ya. Jadi 2 kali mengulang. Jadi di kelas yang sama kita mengulang hal yang sama padahal kelasnya sama gitu kan. Itu kurang efektif dan lebih capek. Berarti Pak kalau dalam sistem tatap muka dan daring ini tentu kurikulumnya berbeda atau sama? Nah untuk kurikulum kita disamakan karena ada pengurangan jam pelajaran, itu waktu atau durasi di kelasnya itu dikurangi. Kalau yang harusnya itu kan 1 jam pelajarannya 45 menit, kalau ketika tatap muka terbatas ini tuh hanya 30 menit gitu. Karena kalau misalkan yang tatap muka terbatas itu disamakan 45 menit, nanti nggak akan ada waktu yang daring gitu. Nah kalau pemangkasan seperti itu Pak, penyampaian materi atau pemberian materinya itu nanti dari yang sisa kekurangannya itu bagaimana? Oke, nah karena kita menggunakan kurikulum darurat, jadi si KD-nya itu memang dipangkas. Jadi kita pangkas, kita ringkas kembali itu guru-guru, lalu menggunakan KD yang seperlunya atau yang wajib disampaikan kepada anak. Gitu. Jadi ada pemangkasannya walaupun semuanya harusnya disampaikan gitu kan, tapi ini mana nih yang lebih penting yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Berarti yang materi-materi yang sebelumnya adanya PJJ ini ditiadakan. Iya betul, ditiadakan. Berarti pencapaian juga berarti beda ya antara siswa saat dari ini dengan siswa yang dahulunya sempat tatap muka. Berbeda, begitu sangat berbeda. Nah itulah makanya hilangnya efektivitas belajar itu di situ sebenarnya. Kalaupun disampaikan tidak akan maksimal. Jadi kita tetap ngasih kurikulum sesuai, sampaikan kepada anak gitu kan. Malah jadinya nggak selesai sampai akhir. Nah untuk penilaiannya sendiri Pak, tentu saja kan berbeda ya dengan yang dahulu tatap muka gitu dengan yang daring. Nah itu penilaiannya sendiri seperti apa? Nah untuk penilaian sendiri yang pasti ada satu penilaian yang hilang, yaitu adalah penilaian sikap. Ya sikap sama penilaian psikomotor gitu. Jadi yang bisa kita pakai itu untuk penilaian di PJJ itu daring itu hanya yang pengetahuannya saja. Karena kita bingung. Kalau misalkan yang psikomotor nih, anak-anak harus praktek dan lain sebagainya, kan bentuk laporannya itu kita nggak bisa melihat langsung, melihatnya hanya menggunakan file atau video yang mereka kirim. Lalu untuk sikap sendiri, kadang kan kita hanya ngasih tugas saja, ataupun misalkan di Meet kita bertemu, mereka kan hanya diam aja, nggak terlalu aktif dan lain sebagainya. Jadi bisa dipakai penilaian sikap juga, tapi tidak efektif, tidak akan mencakup keseluruhan. Jadi banyak sekali kekurangannya. Nah dari kekurangan pembelajaran ini mungkin Pak, kesulitan dulu saat mengajar saat pembelajaran daring ini yang Bapak rasakan seperti apa? Kalau kesulitan itu biasanya waktu ya, waktu yang cukup singkat, karena kan kita pertama harus persiapan dulu, belum nunggu anak-anaknya, belum ngabsen dan lain sebagainya, ternyata waktunya udah habis. Waktu sih sebenarnya terlalu singkat. Karena untuk PJJ itu walaupun sebenarnya mereka bisa belajar kapan saja, tapi ketika jam pelajaran itu serasa singkat sih. Lalu yang kesulitan yang berikutnya anak-anak. Jadi di anak-anak itu kadang susah masuk, atau misalkan tiba-tiba menghilang, jaringan. Atau misalkan anak-anak tuh ini ada apa enggak sih sebenarnya gitu. Nah karena itu. suka di off kamera. Off cam lah gitu. Nah untuk ini mungkin Pak, untuk media atau alatnya untuk ya pembelajaran daring ini ada kesulitan nggak, baik itu dari Bapak atau dari siswanya gitu? Kalau media yang digunakan atau apa? Yang medianya misalkan anak-anak itu ternyata sulit Pak menggunakan, misalkan Bapak menggunakan media misalkan Google Classroom gitu atau apa kayak gitu. Oke. Kalau untuk kesulitan, alhamdulillah sebenarnya hampir semuanya sih sudah paham ya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi itu, ya sekitar 80% lah di tiap kelas itu. Jadi ada beberapa orang yang masih kadang kebingungan, ini Pak Google Meet gimana cara loginnya, Google Classroom gimana cara masuknya dan sebagainya. Kalau dari guru sendiri, alhamdulillah karena kan kita setiap habis semester, setiap 2 minggu sekali itu ada IHP, ada evaluasi untuk kayak seperti penggunaan aplikasi ini, cara nilainya gimana dan lain sebagainya. Jadi
untuk guru sendiri di Darul Falah ini alhamdulillah insya Allah semuanya sudah pada siap walaupun harus PJJ. Nah untuk apa namanya siswa yang tidak mondok mungkin ya Pak ya yang harus daring itu, apakah ada kesulitan dari misalkan Pak saya nggak punya laptop misalkan kayak gitu, saya nggak punya misalkan HP-nya nggak ada kameranya kayak gitu, apa ada? Nah yang seperti itu ada. Nah yang misalkan yang dia tidak punya gadget ya. Dia nggak punya gadget itu kita sarankan atau kita wajibkan untuk dia datang ke sekolah. Jadi dia tetap muka. Jadi biasanya orang-orang yang atau anak yang nggak memiliki gadget itu nggak jauh dari sekitaran sini. Jadi yang nggak jauh itu mereka udah datang aja ke sekolah, belajarnya di sekolah, belajar tatap muka dengan yang di pondok ini. Jadi bersama-sama dengan Sama-sama. Yang terakhir ya Pak ya, saran dan harapan Bapak pembelajaran pandemi ini bagaimana? Kalau harapan sih ya pengen cepet-cepet tetap muka ya, cepet-cepet tetap muka supaya lebih efektif lagi. Karena jujur kemarin kita guru-guru juga selama 1 tahun kita daring, pas kita ada tatap muka lagi masih kaku lagi, jadi kaku lagi, bingung lagi kita menyampaikan apa gitu kan. Nah lalu untuk saran sih sebenarnya lebih kepada pemerintah ya, pemangku kebijakan, lebih memfasilitasi gitu ya, lebih memfasilitasi baik siswa maupun guru dalam pelaksanaan PJJ ini, baik memfasilitasi dalam aplikasinya maupun memfasilitasi dalam pelatihannya seperti itu aja. Berarti untuk seperti kuota atau seperti itu sudah ada bantuannya ya? Sudah ada bantuannya alhamdulillah. Jadi untuk guru ada bantuannya dari pemerintah, dari sekolah juga, untuk anak-anak pun sama ada bantuannya. Cuman nggak semua dapat, nah itu yang jadi masalahnya. Nggak semua dapat. Nah itu yang dapat itu hanya yang untuk yang daring. Yang dapat itu sebenarnya semua diberikan untuk yang daring. Cuman kan di kita ada dapodik ya, ada beberapa anak yang nomornya kadang suka gonta-ganti. Jadi kalau bulan ini dapat, bulan depan dia ganti nomor, ya udah nggak dapat lagi gitu. Jadi tergantung dari anaknya sendiri. Nah itu tergantung anak sendiri. Jadi pemerintah udah ngasih nih kuota gratis itu kan, tapi merekanya ganti nomor dan lain sebagainya, jadinya nggak tak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Maaf bila ada salah-salah kata Ya, Bapak. Bapak juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.